Makin bangga, dua pemain berlabel Timnas Indonesia masuk tim terbaik Liga Thailand, siapa saja? Marcelino Ferdinand dapat dukungan penuh dari AS Trencin, jangan sia-siakan. Rapor bintang Timnas Indonesia di Liga-Liga Eropa, Audero bersinar, Verdong alami start sulit. Patrick Kluivert dukung pemain Timnas Indonesia berkarir di Eropa. Cremonese belum terkalahkan di Serie A, kiper Timnas Indonesia Emil Audero 2 kali catat clean sheet. Liga Thailand sudah merilis daftar 11 pemain terbaik untuk pekan kelima musim 2025/2026. Dari nama-nama yang dipilih, terdapat dua pemain berlabel Timnas Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam dan Sain Patinama. Asnawi mendapat tempat setelah membawa Port FC menang telak atas Chonburi. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion PAT, ia dimainkan penuh selama 90 menit. Pesepak bola berusia 25 tahun itu tampil disiplin menjaga area pertahanan. Kontribusinya membuat Port FC menang dengan skor 3-0 tanpa kebobolan. Dari laga tersebut, Asnawi dinobatkan sebagai Man of the Match. Kemenangan juga membawa Port FC merangsek ke posisi kelima klasemen sementara. 3 gol Port FC dicetak oleh Canukun Karin, Brian Perea, dan Peradol Chamrasami. Asnawi mungkin tidak mencatatkan gol atau assist, tetapi perannya tetap vital di balik hasil tersebut. Di sisi lain, Sain Patinama ikut masuk dalam daftar berkat penampilan apiknya untuk Buriram United. Ia tampil sejak menit awal saat timnya bertandang ke markas Bangkok United. Baru 8 menit laga berjalan, Sain sudah mencatatkan kontribusi penting. Umpan silangnya dikonversi Supachai Haidet menjadi gol pembuka. Buriram United akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1. Sain bertahan di lapangan hingga peluit panjang berbunyi, menambah catatan positif bagi dirinya. Lewat performa itu, Sain mengisi pos wingback kiri di tim terbaik pekan kelima. Sementara Asnawi ditempatkan di posisi bek kiri, walau posisi aslinya ialah bek sayap kanan. Marcelino Ferdinand mendapat jaminan untuk terus berkembang di AS Trencin, klub Liga Slovakia yang kini menaunginya. Namun, pemain muda berusia 20 tahun itu tetap harus memenuhi syarat tertentu agar bisa memaksimalkan potensinya. Direktur olahraga AS Trencin, Andrej Zacic, menilai Marcelino sebagai talenta menjanjikan. Ia bahkan sudah mengincarnya sejak sebelum sang gelandang bergabung dengan klub Belgia, KMSK-DNC, menandakan keyakinan besar Trencin terhadap masa depan pemain Timnas Indonesia tersebut. Dia adalah talenta luar biasa di sepak bola Indonesia dan Asia. Kami sudah tertarik kepadanya bahkan sebelum dia gabung dengan klub Belgia, kata Andrej Zacic seperti dikutip dari situs resmi AS Trencin. Meskipun demikian, perkembangan ex-pemain Persebaya Surabaya ini belum mencapai tahap yang ideal dalam beberapa tahun terakhir. Andrej pun berjanji membantu Marcelino untuk melanjutkan progresnya. Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir belum ideal. Kami akan berusaha membantunya berkembang lagi, ujar Andrej Zacic. Sejauh ini, pemain berusia 21 tahun itu memang masih menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi untuk bisa segera bergabung bersama AS Trencin. Andrej menyebut bahwa Marcelino akan butuh waktu untuk beradaptasi. Dalam beberapa hari ke depan, formalitas administrasi harus diselesaikan dan dia akan bergabung dengan tim. Ia akan membutuhkan ruang untuk adaptasi, kata dia. Oleh karena itu, AS Trencin tidak akan membebani ekspektasi yang tinggi kepada pemain kelahiran Jakarta ini. Namun, jika ingin berkembang, Marcelino harus bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan. Jadi, kami tidak bisa terlalu berharap kepadanya dalam beberapa minggu pertama. Semuanya tergantung bagaimana ia memanfaatkan kesempatan yang diberikan, lanjut Andrej. Sebagai informasi, perpindahan Marcelino Ferdinand dari klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, menuju AS Trencin, ditempuh melalui mekanisme pinjaman. Marcelino bahagia dengan lembaran baru karirnya.
Kolektor 5 gol dari 37 caps bersama timnas Indonesia itu percaya bisa menyesuaikan diri dengan Slovak Football League, atau divisi teratas Liga Slovakia. Saya sangat senang dengan peminjaman saya di Trenčín. Setelah lama menunggu berbagai dokumen, semuanya akhirnya selesai, ujar Marcelino dinukil dari laman AS Trenčín. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand tidak kunjung bergabung dengan Oxford United yang telah kembali ke Inggris selepas Piala Presiden 2025 pada Juli tahun ini. Dia malah banyak berlatih di Jakarta. Saya sangat menghargai semua orang yang terlibat dalam kedatangan saya dan saya berterima kasih kepada mereka, ucap Marcelino. Para pemain diaspora timnas Indonesia kembali mencuri perhatian di akhir pekan, meski nasib mereka berbeda-beda. Ada yang tampil gemilang di lapangan, namun ada pula yang hanya menjadi penghangat bangku cadangan tanpa kesempatan bermain. Dua nama yang paling menonjol datang dari Serie A, yakni Emil Audero dan Jay Ises. Meski tim mereka gagal meraih kemenangan, keduanya tetap menunjukkan performa solid dan mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. Sebuah sinyal positif jelang agenda besar timnas Indonesia. Kevin Dix juga menampilkan capaian oke bersama klubnya di Liga Jerman. Sedangkan Kelvin Verdonk akhirnya memperoleh kesempatan debutnya bersama Lille OSC saat turun sebagai pemain pengganti. Di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A 2025/2026, dua pemain timnas Indonesia menjadi pemain penting bersama klubnya masing-masing pada laga pekan keempat ini. Jay Ises harus berjibaku bersama Sassuolo menghadapi Inter Milan. Ises mendapatkan kesempatan bermain penuh selama 2 kali 45 menit. Sayangnya, Sassuolo gagal membendung I Nerazzurri setelah digebuk dengan skor 1-2. Meskipun demikian, performa Ises panen pujian karena membuat lawan kesulitan. Selain itu, ada pula Emil Audero yang kembali menunjukkan ketangkasannya bersama Cremonese saat menjamu Parma pada pekan keempat Serie A 2025/2026. Lagi-lagi, kiper andalan timnas Indonesia ini tampil impresif. Berkat 3 penyelamatannya, Audero bisa membantu Cremonese mengukir clean sheet setelah laga berakhir imbang 0-0. Ini menjadi catatan mirbobol kedua bagi kiper kelahiran Mataram itu pada musim ini. Sementara itu, bek timnas Indonesia, Kevin Dix, juga masih jadi andalan utama Borussia Mönchengladbach ketika menghadapi Bayer Leverkusen pada pekan keempat Bundesliga 2025/2026, akhir pekan lalu. Dix kembali turun sebagai starter pada laga tandang tersebut. Dia, yang main penuh selama 2 kali 45 menit, membantu perjuangan Gladbach mencuri 1 poin dari markas Leverkusen setelah laga berakhir dengan skor 1-1. Joey Pelupesi juga sukses menjadi andalan bersama klub Belgia, Lommel SK. Sayangnya, pemain berusia 32 tahun itu harus menelan kekalahan saat turun sebagai starter menghadapi Jonggeng, 1-2. Sementara di sisi lain, ada juga Kelvin Verdonk yang sukses mengukir debut bersama Lille OSC ketika menghadapi Lens. Verdonk main pada menit ke-18 dan mengukir penampilan selama 72 menit. Sayangnya, timnya kalah 0-3 dari tuan rumah. Di kompetisi Liga Belanda, ada 2 pemain timnas Indonesia yang sama merasakan kemenangan bersama klubnya masing-masing. Yang pertama ada Dean James, bersama klubnya, Go Ahead Eagles. Dalam lawatannya ke markas PEC Zwolle, Dean James tampil penuh selama 2 kali 45 menit untuk membantu timnya menang 2-0. Ini melanjutkan catatan pemain 25 tahun itu yang selalu turun sebagai starter sepanjang musim ini di Eredivisie. Sementara di kasta kedua, Nathan Chuaon kembali menjadi andalan ketika memperkuat Willem II Tilburg yang menjamu Ajax Amsterdam U21. Nathan bermain penuh saat timnya menang tipis 1-0. Meski hanya bermain di kasta kedua, Nathan mulai mendapatkan kembali menit bermain yang reguler. Sebab, sepanjang musim ini, dia sudah tampil 6 kali sebagai starter dan hanya absen sekali saja di Eerste Divisie. Di tengah moncernya nama-nama di atas, sejumlah pemain timnas Indonesia juga mengalami nasib pahit karena menjadi penghangat bangku cadangan di klubnya masing-masing pada laga akhir pekan lalu. Setidaknya, ada 3 nama yang mengalami nasib tersebut. Justin Hubner, misalnya, harus nangkring di bangku cadangan saat Fortuna Sittard menghadapi FC Utrecht pada pekan ke-6. Di laga ini, timnya menang tipis 1-0.
Duel ini juga melibatkan Miliano Jonathans, yang juga jadi penghangat kursi cadangan di kubu FC Utrecht. Sementara itu, Mauro Zelstra juga masih belum dapat kesempatan debut dan hanya duduk manis di cadangan saat FC Volendam kalah 1-2 dari Excelsior Rotterdam. Sementara itu, Ragnar Oratmangun masih berjuang merebut tempat utama di FC Vedendel. Namun, dia sempat dapat kesempatan bermain selama 24 menit ketika timnya kalah dari KAA Gent 0-3 pada pekan ke-8 Liga Belgia 2025/2026. Cremonese melanjutkan tren positif di awal Serie A 2025/2026. Menjamu Parma pada pekan keempat di Stadio Giovanni Zini, Minggu, 21/9, malam WIB, laga berakhir tanpa gol. Hasil ini memastikan mereka tetap menjaga status tak terkalahkan. Tambahan 1 poin membuat Cremonese mencatat start impresif musim ini, dengan 2 kemenangan dan 2 kali imbang dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Capaian ini terasa semakin spesial mengingat tim asuhan Massimiliano Alvini baru saja kembali beradaptasi dengan kerasnya persaingan di level teratas sepak bola Italia. Dari balik rapatnya lini pertahanan, kontribusi Emil Audero di bawah Mistar menjadi kunci utama. Kiper timnas Indonesia itu tampil gemilang kala menghadapi gempuran lini depan Parma. Tercatat, ia melakukan 3 penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang emas dari Adrian Bernabe. Berkat aksi gemilang Audero, The Seahorses berhasil mengamankan gawangnya dari kebobolan meski Parma sempat memberikan tekanan berbahaya. 2 laga terakhir Cremonese berjalan tanpa kebobolan, dan Emil Audero menjadi sosok sentral di balik catatan tersebut. Penjaga gawang berusia 28 tahun ini menunjukkan konsistensi dengan refleks cepat serta ketenangan saat menghadapi momen genting. Audero bahkan mencatat aksi luar biasa ketika berhasil menepis tendangan keras Bernabe yang mengenai tiang gawang. Emil Audero menunjukkan kualitasnya sebagai kiper papan atas. Dia bukan hanya memberi rasa aman, tapi juga meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim. Dalam duel kontra Parma, Fotbom memberikan rating 8,1 untuk Audero. Sementara saat menghadapi Hellas Verona, ia mendapatkan rating 8,8. 2 penilaian tinggi ini semakin menegaskan betapa vitalnya kontribusi Audero bagi tim. Dengan torehan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, Cremonese mampu membuktikan diri sanggup bersaing di papan tengah Serie A sejauh ini. Sebelumnya, mereka sukses menaklukkan AC Milan dan Sassuolo, serta bermain imbang kontra Hellas Verona. Meski begitu, pekerjaan rumah tetap ada, terutama soal menjaga konsistensi performa di tengah padatnya jadwal kompetisi. Selain itu, badai cedera mulai mengganggu skuad The Seahorses. Michele Colo-Colo harus ditarik keluar lebih cepat saat menghadapi Parma karena cedera paha, sementara Jamie Vardy dan Martin Paero masih dalam tahap pemulihan. Kondisi ini membuat pelatih Cremonese harus cermat dalam melakukan rotasi, agar momentum positif dan rekor tak terkalahkan bisa terus berlanjut. Mantan striker timnas Indonesia, Sergio Van Dijk, melontarkan pertanyaan menarik kepada pelatih skuad Garuda, Patrick Kluivert. Pertanyaan itu menyinggung jalur karir pemain Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri. Van Dijk bertanya soal kemungkinan pemain Indonesia memulai karir internasionalnya di Australia sebelum akhirnya menuju Eropa. Ia menyinggung standar sepak bola Indonesia dan pengalaman yang dimiliki Kluivert sejauh ini. Apakah menurut Anda itu keputusan yang baik bagi pemain Indonesia untuk pindah ke Australia terlebih dahulu sebelum pindah ke Eropa? Ujar Van Dijk dilansir dari YouTube The Highway. Anda punya pengalaman sekarang dengan pemain Indonesia dan standar sepak bola di sini. Jadi, saya sangat penasaran bagaimana pendapat Anda tentang hal ini. Katanya pertanyaan tersebut langsung ditanggapi Kluivert dengan lugas. Menurutnya, jalur setiap pemain berbeda-beda dan sangat tergantung pada kesempatan yang dimiliki. Jadi, pemain Indonesia pertama-tama, menurut saya itu tergantung pada setiap individu dan juga pada kesempatan yang ada, tutur Kluivert. Kluivert menekankan bahwa apabila ada peluang untuk bermain di Eropa secara langsung, itu adalah pilihan terbaik. Menurutnya,
Eropa masih menjadi level tertinggi untuk mengasah kemampuan pemain sepak bola. Saya pikir jika Anda punya kesempatan untuk langsung pergi ke Eropa, selalu ambil itu, tegas Kluivert. Meski begitu, Kluivert tidak menutup opsi lain. Ia menilai Australia tetap bisa menjadi jalur alternatif sebelum pemain Indonesia meniti karir di Eropa. Ya, jadi kalau terkadang Anda perlu terlebih dahulu melewati Australia lalu ke Eropa, itu tidak masalah, tapi preferensi saya adalah langsung ke Eropa, imbu Kluivert.